Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah amalan yang terdapat di dalam kitab Al-Jawahirul Lamma'ah pada halaman ke-97. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui isi hati seseorang. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, bagi orang-orang yang tidak paham dengan ilmu ini, jika sahabat-sahabat mampu menguasainya, maka sahabat-sahabat sekalian akan dianggap menjadi seorang wali. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya ilmu ini sangat mudah, dan ini penggunaannya dengan menggunakan malaikat jawas, di mana disampaikan di dalam kitab ini istihdamu maliki jawas lil waswasah, yaitu penggunaan khodam malaikat jawas untuk mengetahui isi hati seseorang, apa yang dibicarakannya, apa yang diprediksinya, itu akan diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian. Bagaimanakah cara mendapatkan ilmu ini supaya bisa mengetahui isi hati seseorang dan apa yang dibicarakannya? Maka yang pertama, sahabat-sahabat sekalian harus melakukan riyadhah amalan ini selama 7 malam. Tatarayyadu sab'ata ayyamin wa takulu fi kulli sobahin wa masain, yaitu 7 malam 7 hari. Setiap pagi dan sore hendaklah membaca asma ini. Asma ini dibaca selama 7 hari 7 malam. Dengan artian setiap pagi dan sore membaca mantra, dan setelah sholat juga nanti membaca mantra. Namun sebelum membaca mantra, sesuai dengan apa yang saya dapat ijazah amalan ini, maka sahabat-sahabat sekalian yaitu mengirimkan suratul Fatihah atau hadarat atau ila hadrati, yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kepada malaikat Jibril alaihissalam. Tujuan mengirimkan suratul Fatihah kepada malaikat Jibril ini supaya tangkapan dari apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabat sekalian tentang isi hati seorang itu bisa akurat dan bisa benar, karena di situ nanti akan ada gangguan-gangguan dari jin sehingga akan menipu sahabat-sahabat sekalian. Maka dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada malaikat Jibril ini, berharap supaya yang ditangkap oleh sahabat-sahabat sekalian tentang apa yang dikatakan oleh hati orang yang ada di hadapan sahabat-sahabat sekalian bisa akurat dengan baik. Kemudian yang ketiga, kirimkan suratul Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang keempat, kirimkan suratul Fatihah kepada Man Ajazani. Nah, ini hanya ada 4. Jadi sahabat-sahabat sekalian kirimkan Fatihah dulu, baru setelah itu setiap pagi dan sore sahabat-sahabat sekalian membaca kamsin, kamsin, masin, masin, aksin, aksin, samlahin, samlahin, ajib ya jawas wa azhirni ala dhomairin nas alfamarrotin. Ini yang dibaca sebanyak 1000 kali setiap pagi dan sore. Jadi ajib ya jawas wa azhirni ala dhomairin nas alfamarrotin. Wahai malaikat jawas, perjelaskan kepada saya
apa yang dibicarakan di dalam hati, apa yang menjadi pembicaraan di dalam hati orang itu, atau apa yang tersimpan di dalam hati orang itu. Dengan demikian, maka sahabat-sahabat sekalian nanti akan bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh orang yang di hadapan sahabat-sahabat sekalian, apa yang dikretak di dalam hatinya, apa yang menjadi permasalahan di dalam hatinya. Selain dibaca setiap pagi dan sore, wa aqiba kulli sholatin, dan setiap selesai sholat 5 waktu, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ini dibaca. Yang dibaca sama dengan tadi, yaitu sebanyak 210 kali. Ingat, sebanyak 210 kali, yaitu mengirimkan Fatihah lagi seperti tadi, yaitu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian yang terakhir itu kepada man ajazani. Setelah itu baru membaca kamsin, kamsin, masin, masin, aksin, aksin, syamlahin, syamlahin, ajib ya jawas, wadhirni ala dhamairin nas. Ini sebanyak 210 kali setiap selesai sholat. Di setiap pembacaan, baik itu pagi dan sore, baik itu setelah sholat 5 waktu, hendaknya sahabat-sahabat sekalian tubakhiru bisondal, atau tabkhuru bisa, tapi tubakhiru bisondal ahmar, yaitu sahabat-sahabat sekalian menggunakan atau membakar cendana merah, atau menggunakan minyak cendana merah. Jadi yang umum itu kan ada cendana yang warnanya bening, yang agak rekat. Di sini carilah sahabat-sahabat sekalian cendana merah. Jadi setiap tempat-tempat penjualan parfum biasanya itu ada, terutama di golongan habaib, karena yang sering banyak menggunakan itu para kiai, para praktisi menggunakan cendana merah. Karena cendana merah ini disukai oleh para khodam dan disukai oleh para malaikat. Maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian di dalam mempraktekkan ilmu ini jangan sampai tidak menggunakan cendana merah, karena setelah menggunakan cendana merah ini, maka insya Allah semua para malaikat, para khodam itu senang dengan bau daripada cendana merah ini. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, artinya setelah sahabat-sahabat sekalian mengamalkan 1 minggu penuh dengan tata cara yang sudah saya sampaikan, idza arattah ma'rifata sirri insanin, ketika sahabat-sahabat sekalian ingin mengetahui rahasia hati daripada orang lain, maka sahabat-sahabat sekalian, waj'al ra'saka baina rukbataika, maka jadikanlah kepalamu di antara dengkulmu, di antara dengkulmu. Wa takallam bil ismi salasa marrotin, kemudian bacalah sebanyak 3 kali asma'nya. Asma'nya itu dibaca, kemudian jadikan kepalanya di antara, kalau para dukun itu banyak menggunakan seperti ini. Jadi caranya seperti ini. Tapi kalau para kiai itu kadang cuma begini. Karena kepala ini juga di antara 2 dengkul. Tapi kalau ingin lebih gitu, karena memang di kitabnya harus begini cara membacanya, maka dengan cara seperti itu
dengan meletakkan kepala di antara dua dengkul. Fa innahu yukhbiruka fi udhunika, maka malaikat jawas itu akan memberikan bisikan kepada sahabat-sahabat sekalian al-dhamiri hadzal insan, dari hatinya orang yang dikehendaki oleh sahabat-sahabat sekalian. Di dalam mendapatkan bisikan itu, ada yang memang secara langsung mendapat bisikan, ada yang juga mendapat lintasan-lintasan pengetahuan apa yang ada di hati yang ingin sahabat-sahabat sekalian ketahui. Fafat hadasir takun minal faizin, maka jagalah ilmu ini, jangan sembarangan menggunakannya, jangan setiap orang pingin diketahui isi hatinya, karena ketika sahabat-sahabat sekalian menjaga ilmu ini, maka sahabat-sahabat sekalian takun minal faizin, akan menjadi orang yang menang, akan menjadi orang yang bejo, akan menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai kita setiap orang dibaca pikirannya, setiap orang dibaca isi hatinya, karena hal yang demikian tidak baik, karena mengetahui rahasia orang lain itu bukanlah hal yang baik. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ilmu ini adalah khazanah yang perlu kita ketahui. Suatu saat ketika memang harus dan dibutuhkan untuk mengetahui hati seorang, maka lakukanlah cara ini. Tapi jangan sering-sering digunakan, karena akan nanti bisa berbahaya kepada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat, inilah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata. Lakukan, riyadhoi, buktikan keberhasilannya, karena ini dasarnya jelas. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.